Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 yang berbunyi, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema Benteng Iman. Sahabat-sahabat Kristus, sebuah kartun melukiskan dengan menarik adegan Yusuf sedang digoda oleh istri Potifar. Mereka hanya berdialog berdua di sebuah kamar. Di kamar itu tegak berdiri patung dewa sesembahan keluarga Potifar. Sambil melempar busananya ke arah patung itu sehingga menutupi kepala si dewa, istri Potifar berkata kepada Yusuf, "Marilah tidur dengan aku. Tak ada seorang pun di sini yang melihat kita, bahkan dewa pun tidak." Namun Yusuf menjawab, "Janganlah nyonya berkata begitu. Walau dewamu tidak melihat, tetapi Allahku hidup dan tetap melihat." Sahabat-sahabat Kristus, pencobaan terberat bisa terjadi ketika seseorang sedang berada dalam situasi sepi, tersembunyi, tak ada orang yang melihat. Nafsu jahat akan merayu minta dipenuhi. Niat berbuat baik pun diserbu suara yang berkata, "Percuma, tak usah jadi pahlawan. Tak ada yang melihat dan mengancarmu." Di saat seperti itu, yang tersisa hanya benteng iman. Sahabat-sahabat Kristus, syukurlah Yusuf memiliki benteng itu, yakni kesadaran dan penghayatan bahwa Tuhan hidup, selalu hadir dan melihat segala sesuatu. Meski tak ada orang di situ selain nyonya Potifar sendiri, Yusuf tetap berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Begitu sebagian lirik nyanyian anak-anak di sekolah minggu. Sederhana, tetapi sampai kapanpun kebenarannya tidak berubah. Berlaku bagi anak-anak maupun orang dewasa. Sahabat-sahabat Kristus, jika kita tergoda untuk berbuat jahat atau terhalang untuk berbuat baik, karena ada pikiran bahwa tak ada yang melihat, mari segera kuatkan benteng iman kita. Sahabat-sahabat Kristus, dimanapun dan kapanpun, satu hal yang harus selalu kita ingat, atas segala sesuatu Tuhan melihat. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.